Pernahkah Anda menyadari mengapa sebuah isu yang sedang hangat tiba-tiba lenyap begitu saja, lalu besoknya lini masa media sosial Anda sudah penuh dengan topik yang sama sekali baru? Iya, itu seringkali bukan kebetulan semata. Betul. Anda mungkin mengira itu hanya pergeseran tren biasa. Tetapi bagaimana jika sebagian besar pergelakan itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah arsitektur narasi yang sangat rapi? Itu adalah realitas komunikasi publik saat ini. Kehumasan pemerintah sekarang bukan lagi sekedar pejabat yang membacakan siaran pers di depan podium. Ini sudah menjadi ruang perang narasi. Tepat sekali. Dan pada eksplorasi mendalam kita hari ini, kita akan membongkar dokumen dari dapur strategi mereka. Kita menggunakan pedoman pemantauan media dari Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian membandingkannya dengan standar fungsional komunikasi pemerintah Inggris, dan menarik benang merah dari buku analis Ronald D. Smith. Sumber-sumber yang sangat komprehensif untuk memahami situasi di balik layar. Ya, misi kita hari ini adalah mengeksplorasi bagaimana pemerintah menggunakan komunikasi strategis untuk memenangkan pikiran publik. Mari kita mulai dari titik disrupsi digital ini. Menteri Komdigi Mutia Hafid baru-baru ini menegaskan bahwa humas harus ada di garda terdepan. Sangat masuk akal, mengingat ada sekitar 73% pengguna internet Indonesia yang mendapat informasi langsung dari media sosial. Arus informasinya luar biasa deras. Sangat deras ya? Dan disinilah letak urgensinya. Ketika sebuah kebijakan baru diluncurkan, pasti tercipta ruang hampa informasi. Yang tentu saja akan langsung terisi oleh respons publik. Betul sekali. Jika institusi memilih untuk bersikap reaktif, maksud saya menunggu reaksi publik baru memberikan klarifikasi, ruang tersebut sudah terlanjur diisi oleh opini liar atau bahkan disinformasi. Pendekatan modern mengharuskan mereka untuk proaktif membentuk narasi. Tunggu sebentar. Ini memunculkan sedikit skeptisisme. Kalau tujuannya adalah merancang narasi secara proaktif, batasannya dengan propaganda itu di mana? Apakah tugas humas masa kini sekedar memaksa publik agar setuju? Itu pertanyaan kritis yang sangat beralasan. Disinilah pandangan Ronald D. Smith menjadi sangat relevan. Strategi proaktif yang paling kuat justru bukanlah propaganda, melainkan komunikasi yang transparan. Lalu perbedaannya di mana? Propaganda cenderung menyembunyikan motif, sementara transparansi justru membukanya secara gamblang. Smith menjelaskan bahwa publik sering menolak kebijakan, katakanlah program relokasi, bukan karena mereka tidak mengerti faktanya. Melainkan karena apa? Karena instansi sering gagal menjelaskan mengapa kebijakan itu harus diambil. Komunikasi yang berhasil harus bersandar pada logos, yaitu penjelasan rasional dan logis yang membedah proses pengambilan keputusan tersebut. Saya menangkap maksudnya. Ini seperti restoran dengan konsep dapur terbuka. Analogi yang sangat menarik. Ya, kalau kita disajikan makanan dari dapur yang tertutup rapat, kita mungkin curiga apakah bahan-bahannya segar. Tetapi ketika kita bisa melihat proses memasaknya, melihat langsung alasan di balik setiap tahapan, kita bisa memakluminya. Logikanya sampai ke pelanggan ya. Betul, bahkan jika makanannya tersaji sedikit lambat, kita tidak akan terlalu marah karena kita melihat prosesnya. Analogi yang sangat pas. Ketika publik memahami logos atau alasan logis tersebut, resistensi emosional mereka akan menurun drastis. Namun, menyajikan dapur terbuka ini membawa tantangan tersendiri bagi institusi besar. Nah, itu dia letak masalahnya. Teori dapur terbuka ini terdengar ideal di atas kertas. Akan tetapi, pemerintah itu melayani ratusan juta orang. Bagaimana institusi raksasa bisa tahu persis di mana letak kebingungan publik? Atau narasi liar apa yang sedang mendominasi obrolan warga, begitu ya? Ya, persis. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka menggunakan instrumen yang diatur dalam pedoman Komdigi, yaitu pemantauan media. Ini bukan sekedar rutinitas membaca berita setiap pagi. Secara mekanis, pemantauan ini beroperasi pada dua teori utama. Apa saja itu? Pertama adalah agenda setting, yakni mengidentifikasi isu apa yang sedang dianggap paling penting oleh publik hari ini. Dan yang kedua adalah framing. Bisakah Anda memberikan gambaran bagaimana framing ini bekerja di lapangan? Mari kembali ke contoh relokasi tadi. Instrumen pemantauan akan melacak, apakah media dan publik membingkai isu ini sebagai penggusuran paksa yang kejam,
atau sebagai peningkatan standar hidup. Jadi melacak sentimen secara seketika. Betul, dengan melacak tagar dan kutipan kunci, humas bisa mengintervensi narasi sebelum bingkai negatif tersebut mengeras menjadi fakta di mata publik. Tepati dengan jutaan cuitan setiap harinya, ini pasti mengandalkan mesin dan kecerdasan buatan. Tidak mungkin ada tim yang membaca itu satu persatu secara manual. Anda benar bahwa perangkat digital mutlak diperlukan untuk menyedot puluhan ribu data secara instan. Mesin sangat handal dalam mengumpulkan angka viralitas. Sudah pasti. Akan tetapi, pedoman kita dan standar komunikasi Inggris sepakat pada satu hal, analisis manusia adalah kunci utamanya. Algoritma masih sangat kesulitan menangkap konteks sosial budaya kita. Jadi, mesin analitik mungkin bisa menyajikan grafik tajam yang menunjukkan sebuah kebijakan sedang menduduki topik teratas. Ya, sebatas data kuantitatif. Dan hanya analis manusia yang bisa membedakan, apakah ribuan komentar yang berbunyi kebijakan yang sangat brilian itu adalah pujian tulus atau sekedar sindiran sarkas karena masyarakat sebenarnya sedang marah? Kesimpulan yang sempurna, data tanpa konteks hanyalah kebisingan. Komunikasi efektif tidak pernah berdiri sendiri. Ia membutuhkan perpaduan antara pembentukan narasi proaktif, penjelasan logis yang transparan, dan kepekaan manusia dalam menafsirkan data. Sebuah operasi di balik layar yang sangat kompleks dan jarang kita sadari saat menggulir layar gawai. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Silakan. Mengingat ada mesin analitik raksasa dan tim strategis yang bekerja memantau opini setiap detik, ketika Anda melihat sebuah topik tiba-tiba menjadi tren nomor 1 di media sosial hari ini, seberapa banyak dari itu yang merupakan obrolan organik dan seberapa banyak yang sebenarnya adalah hasil arsitektur narasi yang sengaja dirancang untuk Anda?